Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat inayah, hidayah dan taufiknya, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui kegiatan pesantren Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi, SMA NU Ciledug, belajar di pesantren Ramadan melalui Millennial Smartphone Ramadan Virtual 1441 Hijriah. Kita tingkatkan perilaku 3T, yaitu ta'lim, pembelajaran, tadrib, pembiasaan, dan ta'lim, santun dalam rangka penumbuhan akhlakul karimah. Para penonton yang saya hormati, selanjutnya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pembelajaran kepada kita dengan adanya dua hadis yang kontradiksi, namun kalau kita pahami, amati, pelajari, akan menjadikan pembelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yakni ada hadis yang mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan hadis yang kedua mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsy. Para pemirsa, dua hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa betul Allah menyebutkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan kita akan langsung menjadikan seseorang itu bertakwa kepada Allah. Tapi puasa Ramadan merupakan sebuah proses mengantarkan kita sebagai orang yang beriman akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Itu kalau kita lakukan sesuai dengan hadis yang pertama tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan niatan iman kepada Allah dan niatan mengharap
mengharapkan ridho dari Allah, maka akan dihapus dosanya, akan diampuni segala dosanya. Bahkan dosa itu akan diampuni oleh Allah sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kayaumin waladathu ummu. Kalau ibadah puasa Ramadan menjadikan sebuah proses sehingga betul-betul kita lakukan dengan dasar iman dan mengharapkan ridho Allah, maka kita ini akan seperti bayi yang baru lahir. Artinya tidak ada noda, tidak ada dosa. Nah, inilah yang bisa menjadikan seseorang dengan puasa Ramadan la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi kenyataannya yang sering banyak kita lihat, yang sering banyak kita rasakan, apalagi zaman seperti sekarang ini, tidak sedikit orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Dia hanya mendapatkan illal ju' wal atsu, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Artinya ibadah puasa yang hukumnya fardhu ain kita sudah melaksanakannya, tapi dari makna ibadah puasa itu sendiri yang kita lakukan tidak akan berbekas kepada kita seperti Allah mengampuni dosa-dosa kita, karena kita hanya sebatas mendapatkan lapar dan haus saja. Para pemirsa yang saya hormati, dua hadis inilah yang akan menjadi ukuran dalam ujian kita di bulan Ramadan, khususnya melaksanakan ibadah puasanya itu sendiri. Sehingga wajarlah kalau kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagaimana dalam keterangan sebuah kitab, itu tidak hanya bisa langsung kita laksanakan puasa Ramadan saja, tapi ada persiapan-persiapan yang harus kita persiapkan untuk menghadapi puasa di bulan Ramadan. Rasulullah mencontohkan kepada kita, begitu masuk bulan Rajab, Rasulullah sudah mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu yang disebut dengan tathhirul badni. Begitu bulan Rajab masuk dan kita menyaksikan masuknya bulan Rajab, kemudian kita berupaya untuk mensucikan badan kita. Tathhirul badni. Begitu kita bisa manfaatkan bulan Rajab dan kita bisa mensucikan badan kita, maka begitu masuk bulan Sya'ban ada kesempatan untuk tathhirul qalbi, untuk mensucikan hati kita. Nah, ketika bulan Sya'ban sudah kita lakukan, kita manfaatkan, kita amalkan, dan kita sampai suci hati kita ini, maka begitu masuk bulan Ramadan, maka kesempatan kita adalah tathhirul ruh.
Kita punya kesempatan untuk mensucikan ruh kita, untuk mensucikan jiwa kita. Nah, jadi untuk bisa mensucikan jiwa kita, manakala di bulan Sya'ban hati kita bisa suci. Hati kita bisa suci manakala di bulan Rajab kita bisa manfaatkan untuk mensucikan badan kita. Karena itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan tidak semudah membalikkan telapak tangan langsung ujug-ujug bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena puasa di bulan Ramadan sebuah proses. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita proses puasa Ramadan tidak hanya ketika bulan Ramadan saja, tapi ketika bulan Rajab, ketika bulan Sya'ban, begitu masuk bulan Ramadan baru itu baru akan kita bisa raih la'allakum tattaqun, akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa kepada Allah harus suci badannya, harus suci hatinya, harus suci juga jiwanya. Karena jiwa akan mencerminkan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Akan terlihat orang itu bertakwa kepada Allah. Ketika dia berbicara, maka dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang mulia, qaulan karimah. Dia beramaliyah, maka amaliyahnya amaliyah yang saleh, amaliyah yang baik. Nah inilah, ketika bulan puasa Ramadan selesai, maka betul-betul akan terlihat seseorang itu bertakwa kepada Allah. Tapi sekarang kebanyakannya kam min shaimin laisa lahu min syiyami illa jawal aksu. Begitu selesai Ramadan, maka selesailah proses puasanya, kembali lagi kepada perilaku yang menjadi karakternya. Suka memperguncingkan orang, menjelek-jelekan orang, mencari kesalahan orang, kembali lagi seperti itu, padahal dia baru melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena itu tidak menjanjikan orang yang puasa di bulan Ramadan, tidak menjanjikan la'allakum tattaqun. Maka harus betul-betul Shoma Ramadan imanan wahtisaban. Itulah yang harus kita pegang. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, dengan Ramadan situasi COVID-19, kita akan menambah kekuatan kita, makin taqarrub kepada Allah, menyadari diri kita, ibadah puasanya bisa selesai dan menjanjikan pada kita la'allakum tattaqun. Kemudian wabah COVID-19 juga selesai pula. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.